Oke, 1, 2, 3. Halo barudak sampurasun. Sing sarehatnya. Sekarang tuh tanggal 21 Agustus 2024. Jam berapa ini ya? Jam 7-an lah. Jam 7-an. Mau jam, iya. Mau jam 7 kan ya? Abai Nomi nih kembali hadir di sini di season 1 bab ke-6, Chan. Wow. Ican tuh adalah cewek pertama di podcastnya saya di Jurnal Saya Cirukba. apresiasi Anda. Ya, Jurnal Cirukba tuh suatu cerita luka bahagia barudak, Chan. Merupakan sebuah catatan pertemanan harian Abai yang di dalamnya terdapat cerita-cerita luka maupun bahagianya barudak yang nanti dikemas sama narasumbernya dalam alur yang singkat gitu, point of view dari narasumbernya. I see. Nah, sekarang saya bersama sang narasumber nih, Insani Nur Khotimah. Insanul Hatimah. Itu Panggilannya Ican. biar lebih akrab. Jadi Nah, Ican aja. Chan, guys. berarti sebelum itu tuh ada latar belakang, Chan. Jadi ini konsepnya tuh kayak skripsi. Ay, Nah, latihan lah ya. latihan lah ya. Latar belakang, Chan. Nama, lahir di mana, riwayat keluarga gimana, riwayat Personal pendidikan banget gimana. ya, anjay. Iya. Karena ini kan emang ditunjukkan untuk Ican sendiri sebenarnya mah. Oh gitu. Si podcast ini tuh Oke. buat apa arsip Oke. apa-apa. arsip Ican. Sop Chan. Jadi namanya tuh Insanul Khotimah. Nah, boleh ngasih tahu artinya Insanul Khotimah? Boleh silakan bebas. Kayak artinya tuh manusia, insan itu ya, manusia. Jadi orang tua aku berharap aku menjadi manusia. Dan Nur Khotimah tuh bercahaya gitu, manusia yang bercahaya, dan husnul khotimah, nanti matinya itu jadi husnul khotimah gitu. Amin, amin. Anak kedua dari 3 bersaudara, anak cewek satu-satunya. Anak cewek satu-satunya. Iya, betul. Anak Paling tengah. bronx tapi asik. Apa yang bronx? Enggak. Jadi gitu guys. 3 bersaudara nih. Ican anak yang ke 2. Anak tengah. Anak tengah. Oke, berarti Gitu. anak pertamanya laki-laki, anak terakhirnya laki-laki. Laki-laki. Tengah cewek lagi. Cewek. Waduh, susah sekali ya. Berat Berat banget. Oke. Iya. Ada lagi. Latar belakang tuh pendidikan ya, berarti sekarang kalau pendidikan tuh Sebelumnya itu tinggal di mana? Ican Bandung. tuh Bandung, Bandung di sekitaran kota, di tengah kota. di tengah kota ya. Ya, Oke. di tengah kota lah ya, Ah. jalannya udahlah. Oke, riwayat pendidikan. Dan pendidikan SMA tuh food and beverage, karena nggak mau mikir ke SMA, jadi ngambilnya SMK. Oh, SMK-nya. Iya. Niatnya emang mau langsung kerja, kerja, tapi pas kerja tuh bosennya kerja lama-lama gitu. Kayak pengen ngambil sesuatu hal yang menantang. Oke. BTW, aku tuh kurang baik dalam berbahasa, apalagi bahasa Inggris. Jadi kayak Oke. aku ngambil, Nanti kita tuh sama sekampus. ya, jadi aku tuh ngambil linguistik Inggris. Linguistik Inggris. Ya, aku mikirnya bahasa Inggris bisa lah kayak les, ternyata nggak nyambung gitu. Rupanya dong. Kalau SMP di mana, Chan? Pasundan tuh anak Pasundan. Sunda pisan. Anak Pasundan. Pasundan. SD? SD mah di SD Perdomuan. Pertemuan di Bandung. Bandung, semua Bandung. Oh, berarti Ican mah emang hampir hidupnya ada di Bandung. Iya. Oke. Lahir di Bandung. Lahir di Bandung, tinggal di Bandung, Sekolah di Bandung. sekolah di Bandung, Ya. dan nanti ada cerita dia keluar dari Bandung. Bandung. Oke. Segitu atau ada lagi mau tambahan? Kalau latar Untuk latar belakang belakang, segitu segitu aja, aja jangan dulu. terlalu masuk ke dalam, kita cari Oke. pembahasan yang lain. Oke, boleh. Berarti kita masuk ke informasi nih, data intelijen nih, Chan. Bentar ya, kita cari dulu. Oh, ini dia. Yang pertama, Chan, yang tadi itu ya. Kenapa bisa milih STBA, Chan? Kayak udah nggak ada kampus lain aja. Jadi nyatu kenapa STBA? Bingung juga anjir. Jadi sebenarnya aku dari SMA emang pengen SMK tuh, lulus SMK tuh aku pengen kuliah tapi di Unpad. Oh, awalnya Jadi Unpad. aku tuh SBM Unpad tuh ilmu komunikasi sama jurnalis, pengen jadi reporter lah gitu asalnya tuh. Cuman
2 tahun berturut-turut gak pernah masuk Unpad, tidak diterima. Oh, sempat gap year berarti. Sempat gap year aku setahun. Itu tuh 2 tahun berturut-turut tuh aku ikutan SBM. Nah, akhirnya aku pengen ke kampus yang ada hubungan internasional, Unjani. Unjani. Aku udah daftar ke Unjani. Enggak. Unjani. Aku udah pernah daftar ke Unjani ngambil hubungan internasional. Nah, dari situ tuh mahal banget anjir Unjani. Di Unjani iya, mahal banget dan jauh banget, berarti pengeluaran tuh harus buat ngekos sama buat kuliah dan tidak mampu. Unjani Cimahi ya? Iya. Karena itu gedung baru jadi mahal banget saat itu teh. Dari situ sempet stres, depresi aja. Karena aku mikir ya Allah, untuk sekolah aja kenapa susah ini gitu ya. Orang yang menengah seperti ini tuh pasti relate lah ya. Jadi dari situ aku udah stuck banget otak, kayak anjing lah, masa aku nggak kuliah gitu, masa aku kerja terus gak bisa dong gitu. Udah mah sempat gap ya ya. Udah bosen banget kerja gitu, apalagi kerjanya kan di kitchennya yang kerjanya notabene gitu-gitu aja gitu. Kayak udahlah, aku memutuskan untuk ngambil STBA. Oke, itu tuh kenapa tahu STBA gitu? Ini anak-anak yang kampus di podcast aku tuh selalu aku tanya kenapa bisa tahu STBA gitu, bisa masuk STBA. Aneh banget sih ini ceritanya gitu. Selama aku sekolah tuh selalu ngelewatin Cihamplas ya. Terus ada tulisan STBA segede gitu tuh, aku nggak tahu itu teh kampus. Itu dia. Terus kayak anjir. Terus nah di tempat kerja aku tuh ada yang kuliah di STBA juga tapi jurusan Jepang. Nah dari situlah aku kayak ya udahlah, apalagi aku bodoh kan bahasa Inggrisnya. Aku teh bingung gitu mau milih apa lagi, sedangkan apa yang aku inginkan tuh tidak diwujudkan. Jadi aku memilih untuk yang universal, yaitu bahasa yang bisa dipakai di mana-mana, apalagi bahasa Inggris gitu kan. Masa mau bodoh bahasa Inggris tuh kayak kita teh bisa ketutup aja gitu karena kita nggak bisa bahasa Inggris. Makanya aku belajar untuk bahasa Inggris tuh pengen aku pelajari gitu. Dan masuk aja STBA. Masuk STBA berawal dari teman kamu tuh ya, bisa dikatakan rekomendasi. Enggak juga sih. Enggak. Dia cerita doang. Dia cerita tuh kamu yang ini. Karena aku mikirnya aku pengen bisa bahasa Inggris aja gitu. Oke. Masuklah STBA. Dan tercinta ini sekarang. Sebelumnya kenapa aku milih STBA tuh awalnya dikirain tuh STBA tidak akan sesulit itu karena ya udah cuman belajar bahasa gitu ya, kayak les. Apalagi mikirnya tuh ya udah les sambil punya sarjana, mikirnya kayak gitu. Cuman ternyata gong lah. Oke, berarti itu ya Ican tuh kenapa bisa masuk STBA seperti itu ceritanya. Dan kita tuh kenal tuh karena di UKM yang sama di Wanasatria. Nah, Chan bisa masuk Wanasatria, Chan? Jangan dekat. Ada cerita nggak kenapa tiba-tiba masuk Wanasatria? Jadi pas MPLS tuh kan aku tuh kalau di SMA tuh dibilang tuh tidak terlalu bersosialisasi. Iya. Iya, maksudnya bukan nggak punya teman, ada sih teman, cuman aku lebih introvert lah sih. Iya. Terus aku tuh korban bullying tau. Jadi kayak aku tuh tidak terlalu ingin mempunyai teman yang banyak karena isu tentang pertemanan. Jadi aku mikir aku pengen membuat diri aku yang baru di lingkungan yang baru. Nah, waktu masuk STBA, MPLS tuh. Iya, PKKMB ya. Iya, sebelum aku masuk STBA tuh aku bener-bener memperbaiki diri, bener-bener kayak perawatan lah, apalah bla 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 biar aku tuh tidak terlihat seperti masa SMA gitu. Terus aku mikir anjir ini aku harus bersosialisasi sih di kampus, masa mau kayak SMA gitu. Terus ada demo kan waktu itu, demo yang ya demo UKM. Oh iya. Sudah tuh demo apa? Demo UKM. Yang menarik di situ cuma Wanasatria guys. Waktu itu saat itu tuh karena aku juga suka sama alam gitu, kayak aku tuh suka main di gunung, suka main ya ekstrim gitu tuh emang udah mendarah daging di hidup aku gitu. Jadi aku memilih untuk Wanasatria gitu. Kamu masuk Wanasatria, ketemu nanti teh dia bestinya tuh ada Sipa dan Sipa tuh satu kelompok sama aku waktu MPLS gitu tuh. Wanasatria aja.
bener. Oh, sempat ngobrol doang. Temen aku di MPLS si Oh, Sifate. ini apa kasar nama segrup Iya, segrup PKKMB ya. Dan itulah Daftar gue habis itu diklat sampai diklat dia pendidikan lanjutan dan dasar. Nah, si Ican tuh salah satu orang yang di apa ya yang kita awasi karena kecerobohannya dia, penyakitnya dia, penyakit ceroboh, dan sempat terjadi Ican tuh yang aku tahu tuh kejadian Yakul, dia tuh nangis kalau nggak salah ya. Iya. Ini Ya aku doang yang nangis ya. kamu doang yang Aku nangis doang ya. yang nangis. Ada kejadian Yakul tuh kenapa, Chan? Ceritain, Chan. Aku tuh orangnya ini banget guys, kayak apa sih, heart feeling banget gitu, kayak perasa, kayak Simpati, empatiknya tuh lumayan ya saat itu tinggi. gitu loh. Terus kejadian Yakul itu tuh tidak manusiawi menurut aku ya. Oh, manusiawi. Kenapa Iya, tuh? cuman emang harusnya seperti itu karena Iya. untuk pelatih mental ya. Cuman emang Point mental of view Ican aja. mental aku saat itu tuh tidak sekuat itu gitu loh. Jadi kayak ketika kita bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu, terus sesuatu itu dibuang begitu saja tuh ya rasanya sakit gak sih, Nyesek meskipun itu gitu. hanya sebuah Yakul gitu ya. Kita tuh udah jongkok ya, udah jalan jongkok untuk satu Yakul bersamaan. Disuruh push up nggak? Push up juga. Disuruh push up. Pakai Carrier badag anjing. Aku tuh dulu gendut, emang sekarang juga gendut, maksudnya kayak Tapi enggak lah. ya untuk Dulu mah emang Iya. saya juga dulu besar sekali gitu kan ya. untuk jalan jongkok tuh kan susah ya untuk Betul. orang yang Bawa mempunyai carrier lagi. badan big size, terus bawa carrier tuh kayak perjuangan banget gitu ya. Betul. Kita memperjuangkan untuk sebuah Yakul gitu, pikiran kita anjing buat Yakul doang loh kita kayak Apalagi gini. Yakul kecil buat 7 orang ya. Iya, buat 7 orang. Buat 7. Kita udah melakukan itu, terus Yakulnya ditumpahin gitu aja depan mata. Gimana tidak emosi ya? Orang yang selemah ini dihadapkan dengan hal yang wah dong banget gitu, jadi kayak mencucurlah air mata ini gitu. Oke, Sebenarnya. itu. Pas dikat ada lagi gak selain Yakul yang Ican ingat sampai saat ini? Ini sih guys, sumpah di pelatih. Soalnya dia tuh paling ceroboh di diklat, Iya. paling banyak jatuhnya. Dan pernah hampir menyerah ya. Aku Iya, sendiri yang dia menyerah ya. hampir menyerah. Iya, balik Iya, lagi benar, karena benar. mental aku tuh mental apa ya, mental tempe gitu kalau bisa dibilang, kayak sok-sokan lah gitu, bisa dibilang cewek-cewek yang tidak pernah mendapatkan hal yang sekeras itu, terus dihadapkan dengan hal-hal yang emang keras banget gitu saat itu teh. Iya. Aku tuh waktu itu sempet mau menyerah pas pulang. Ya, Wah, itu drama sih. bisa dibilang iya angkatannya angkatannya Ican, GRA tuh yang paling banyak dramanya tuh. Dramanya dan pemainnya tuh saya. Itu kenapa Chan mau nyerah gitu, Chan? Iya, aku baru inget ini. Iya. Kenapa ini balik dulu nih, kayak Sok. kenapa aku bisa sedrama itu? Sok. Karena aku dulu pemain kabaret guys. Kalau tahu kabaret itu teater, dan aku tuh salah satu orang yang selalu dimainkan di dramanya. Jadi Oke. mau nggak mau si drama itu tuh masih ada di diri aku gitu loh, kayak drama-drama. yang Jadi sudah ke bawah gak ya? ke bawah ke diri aku. Nah, tiba-tiba di kampus aku masuk Mapala ya, kayak itu tuh menguras energi semua gitu, dikuras. Jadi dramanya tuh yang nggak bisa hilang gitu aja gitu, masih proses. Iya. Dan saat pulang tuh aku keadaan emang sakit. Oh, kenapa tuh? Iya. Sok cerita. Jadi aku tuh orang yang kalau misalkan naik gunung tuh semangat. Naik gunung tuh semangat, kayak aku paling bisa deh naik gunung gitu. Waktu itu aku semangat banget Iya, kan pas naiknya. yang ke Bukit Pas- Unggul. iya, pas naiknya tuh aku paling semangat. Cuman aku tuh nggak tahu kenapa setiap turun gunung tuh ngerasa kayak semangat itu tuh hilang gitu. Dan tumpuan kaki itu kan lebih berat ya kalau turun ya. Iya, betul. Nah itu yang bikin Pagi pakai sepatu ceko Iya. ya. sepatunya anjir lah, sepatunya di dalam cowok. Dan berat dan sakit gitu loh. Nah dari situ tuh pas turun tuh udah sakit gara-gara semalamnya makan apa ya,
makan. Oh, Jadi kan selama ini makannya nggak terlalu bersih ya, iya kayak betul. bercampur Makanan tangan dan survival iya, gimana? survival gitu ya. Acak-acak. Iya, makan sarden ya. Mm-mm. Udah enak banget gitu makan sarden. Akhirnya makan sarden terus tidurnya tuh di puncak gunung. Iya betul. Jadi kembung perutnya teh. Oh. Aku tuh sakit pas pulang tuh. Udah mau perut kembung, kaki sakit, campur aduk lah. Pas pulangnya jalan kaki dari Lembang ke STBA. Itu udah Iya. nggak kuat banget kaki aku. Keliling lagi. Iya. Nggak tembak lurus ya kesannya. Iya, udah drama banget lah. Yang bikin lebih dramanya tuh apa ya? Aku tuh suka dimarahin di Iya, jalan betul, tuh, dia. bener-bener dibentak-bentak, sedangkan aku tuh gak bisa dibentak loh. Kalau dibentak sekali tuh aku emosi, anjir gitu, dibentak gitu kan. Jadi di situ tuh aku didorong-dorong lah, diseret-seret. Kesel gak sih? Maksudnya kayak mungkin untuk beberapa orang mungkin itu biasa aja karena emang sering digituin. Cuman kalau aku tuh sejarang itu guys dibentak. Jadi ketika orang lain membentak aku tuh kayak harga diri aku tuh kena gitu. Kayak Betul. anjir, salah aku apa sih gitu, aku lagi sakit, kaki aku sakit, terus aku diseret-seret, dibentak-bentak, diteriak-teriak gitu. Semua hal tuh kayak bercampur aduk karena capek, balik lagi. Karena semua orang tuh kadang kalau capek tuh mentalnya kena kan. Betul. Nah, mental aku di situ kena, disitulah kenapa aku bisa emosional itu. Diem ya, kamu tuh sama siapa? Sama Positi ya? Disuruh. Iya. Terus kenapa kamu bisa mau ikut lagi gitu? Misalnya, tadi kan udah mau menyerah nih, Iya. terus semangat lagi lah. Itu teh karena apa? Karena apa ya? Si inget nggak? Mau semangat lagi tuh karena tidak ada Atau jalan diajak lain. sama si Sipa atau Enggak, aku di situ ditarik? bener-bener Ada? udah gitu. Oh iya. Oh, ini ngasih makanan. Makasih teh. Nah, dari situ teh nggak ada, sebenarnya di situ aku udah ngeblank banget, otak aku udah nggak peduli. Tahu nggak sih orang-orang yang capek mentalnya kena, jadi dia tuh nggak bodo amat sama hal sekitar, kayak udah fuck off gitu ya, kayak orang-orang ini fuck off lah gitu. Udah jadi situ teh kayak aku udah nggak bisa deh di sini, kayaknya aku nggak cocok awalnya kayak gitu. Cuman karena selama 7 hari kita bersama ya, tiba-tiba aku ngeliat teman-teman aku berjuang gitu ya. Ya udahlah, kata aku lanjutin aja sampai akhirnya gitu sih. Lihat teman-teman aku sih, apalagi Dava sih. Oh, Dava. Iya, Dava sih kayak ayo dong Chan kayak gitu. Padahal aku udah fuck off banget di situ, udah kayak udah bodo amat. Tapi si Dava tuh kayak dia juga sampai marahin yang yang tarik aku gitu loh, dia bantuin. Jadi di situ kayak udahlah, bentar lagi. Emang itu kan kejadiannya udah terakhir, udah capek mereka, kita udah ya hari terakhir udah mau pulang, otomatis mental harus semua harus kena nih, dan keluar ya. Keluar. Oke, gitu ceritanya Ican tuh. Dan nanti ada emang Ican tuh tipikal yang kalau udah marah tuh wah ngeri, bisa dibilang. Saya nih 2 kali melihat dia marah, nanti ada nih di cerita ini deh. Oke, sebelum itu Chan, lanjut ke yang penyakit Ican nih. Wajib. Penyakit Ican tuh selalu ceroboh. Jadi sampai ada candaan kalau setiap kegiatan Ican nggak kena tumbal, kita semua acara tuh nggak akan jadi. Karena dia tuh selalu jatuh lah, entah apalah, pokoknya dia tuh tumbalnya ini. Kenapa Chan bisa ceroboh gitu Chan? Kayak mendarah daging. Aku juga pengen tahu jawabannya kenapa aku ceroboh. Sampai sekarang pun aku masih ceroboh guys. Iya, tadi gitu. juga dia kejedot. Anjir, ada aja gitu. Ada aja kejadiannya. Terus yang ini Chan, yang cerita ketiban batu Chan. Waktu pengembaraan Kevin. Bukan pengembaraan itu. Waktu Mabim masa bimbingan susul gua, dia tuh hampir aja mati. Is dead. Ketiban batu. Sering ya, aku hampir Iya, gitu, dia tuh makanya tumbal kita. Itu kenapa ceritain Chan? Bisa sampai
dua kejadian abis ketiban batu syalnya hilang. Ini di sini ya aku jujur ya. Sebenarnya kesalahan aku tapi aku nggak mau ngaku. Kenapa tuh? Iya belum pernah. Ini aku minta maaf juga sama akang-akang ya. Aku mengakui kesalahan di sini. Saat itu aku nggak mengakui karena aku takut juga guys. Maksudnya kayak aku udah mau mati terus aku dimarah-marahin kan aku nggak mau ya. Jadi pas ketibaan batu tuh masalah aku tuh selalu di kaki guys. Kayak kaki aku tuh selalu sakit gitu loh. Apalagi kan waktu caving tuh kita selalu bertumpu pada tuur ya. Iya tuh dengkul. Dengkul harus kayak gini kan. Iya, gitu, ngerayap. Iya ngerayap. Sedangkan nih ya si dengkul aku tuh udah ungu kayaknya udah biru karena merayap di batu kan. Iya. Nah si goblok ini punya ide. Oh, si ngide ya. Belum tahu kan cerita? Belum. Itu aja. Si goblok ini tuh punya ide ceritanya teh. Jadi kan ada lubang kecil gitu untuk kita masukkan, hampir keluar itu teh. Udah 5 Ya, jam emang. kita di dalam kan. Ada lubang kecil banget. Aku udah gak kuat banget. Lutut aku kayaknya udah kayak biru-biru gitu, udah sakit lah gitu. Kalau aku tuh gini, posisinya kaki dulu. Orang kan harusnya ini dulu kan, tangan dulu kan. Ya, jadi yang keluarnya kaki dulu Kaki nih. dulu. Orang-orang tuh tangan dulu, harusnya masuknya tangan sama kepala dulu nih gini. Sedangkan aku kaki dulu masuknya kaki dulu masuk. Pas masuk, aku susah bangun karena kan sempit banget nih segini ya, segini nih. Si goanya teh. Aku udah susah bangun, aku bingung ini kemana ya gitu. Dan gak tahu ya emang aduh bodoh sih, jangan diikutin guys kalau Kevin bener-bener ini. Kalau kejadian ini bisa mati karena di situ aku udah dikira aku udah bakalan ketumbuk batu sangat banyak gitu loh. Aku tuh mau naik tuh kan harusnya gini nih kan, sedangkan aku malah kebiasaan manjat kali ya. Jadi aku tuh ngambil batu bukan ngambil batu, lebih ke jadi kan sini teh batu semua nih. Jadi ada pegangan gitu. Sama kamu di. Ya aku biar aku bangun tuh aku ngambil gini. Iya ditarik lah ya. Si gua tuh kan beda ya sama kita manjat ya. Kalau manjat tuh batunya pada kuat-kuat. Padat. Sedangkan kalau di caving kan emang kena air lah apa. Jadi emang aturan untuk tidak memegang batu tuh itu tuh sangat akurat. Betul. Gitu. Nggak boleh dipegang, nggak boleh apa gitu. Nggak boleh suaranya berisik. Ya. Dan saat itu mungkin berisik juga kita. Berisik. Nah, aku tuh megang itu. Gak disangka-sangka si batu itu tuh jatuh guys. Jatuh kemana? Jatuh ke badan aku. Udah deg pokoknya udah kayak goyang udah mau gitu. Iya udah goyang gitu. Nah aku tahan pakai tangan ya. Si batunya gini susah lah ngestak di situ. Ngestak ya. Si Sipa udah. Di situ jangan dulu ke Sipa. Oke. Sok. Ya, karena itu posisinya tuh bener-bener sempit. Jadi yang bisa nolongin aku tuh cuman dari depan, karena di belakang tuh kan lubang kecil gitu. Mereka tuh belum bisa masuk gitu. Iya, karena satu-satu ya. Nggak bisa ngebantuin. Ngestak gini. Aku di situ udah kayak berdoa semua yang aku bisa, even apalah doa makan, doa segala macam aku sebut. Udah kayak aku tuh takutnya gini loh, batu jatuh satu ketumpuk semua. Karena yang lain kan ya. Iya, karena lain terus batunya terus-terusan turun kan bakalan gepeng dong aku ya. Untungnya tuh aku udah kayak wah itu aku tuh teriak-teriak, bukan teriak sih, ngomong tolongin dong, bantuin. Si Sipa dateng, si Sipa tuh gak percaya awalnya. Kan kenapa? Pas dia angkat emang batunya segede itu guys, bener-bener puluhan kilo itu mah, nggak bisa. Sipa juga nggak bisa ngangkat. Sipa ke depan, siapa sih si Raka? Raka tuh dibilangin, itu si Ican ketimpa batu. Raka tuh tidak percaya kalau batunya sebesar itu. Udah sama kamu aja, bilangnya gitu ke si Sipa kalau nggak salah ya. Cuman dengan intonasi yang lembut lah. Udah sama kamu aja sih, gitu. Ternyata waktu Raka datang dia juga kaget, Sipa nangis. Yang di belakang udah kayak, Ican tahan ya. Lebih dramatis, jadi kayak aku tuh udah gak mau nangis gitu loh, kayak gak boleh nangis karena aku tahu itu kesalahan aku, jadi aku gak mau mendrama akan hal itu gitu. Tapi aku gak ngomong itu kesalahan walaupun aku. Udah di ujung. Iya, kayak aku udah di ujung kehidupan. Kayaknya aku mati deh, aku udah mikir gini. Tangan aku udah sakit, bener-bener sakit sampai mati rasa, dan aku mikir kayak
apa gitu ya. Anjing si Pa udah nangis lah, udah si Araka tuh kayak sabar ya Cen, sabar ya, diangkat sama Araka, dibuang. Pas keluar nih aku ngahuleng, di situ kayak ngerasa aku orang bodoh terbodoh sedunia. Aku bisa menghilangkan nyawa aku dan teman-temanku gitu atas apa yang aku lakukan. Cuma aku ngomong aku saat itu, Iya. kenapa Shell hilang? Aku merasa itu adalah karma buat diri aku. Jadi dua kejadian nih. Di satu tempat waktu. Jadi setelah kita Beberes, kita Kevin. beres-beres kan ke sungai. Di sungai yang bersih-bersihin lumpur lah kan, kotor ya. Di sungai itu maksudnya kepala aku tuh udah ngeblank gitu loh, kayak udah gak tau lah, aku ngerasa bersalah iya, ngerasa mau mati iya, segala macam itu. Terus aku masih tahu lah ke temen aku, awas guys, Shelna takut hilang. Ternyata Shell aku yang hilang guys. Hanyut di dalam air dan nyari-nyari itu udah gak ketemu, gak tahu kemana, udah hilang kali ya. Itu karena kegoblokan aku lagi sih. 2 kali cok. Itu dia Ichan dengan segala dramanya. Iya. Maaf banget nih ya, aku Besok- tidak mau dicap orang drama, cuman kenapa hidup aku seperti ini. Terus jatuh lah padahal itu lagi liburan, ingat kan ya, liburan kita ke Bogor. Ya. Jangan jauh-jauh deh. Sebelum aku Jauh-jauh deh. masuk WS aja apa yang terjadi Sebelum kamu masuk WS waktu ya. penerimaan, jatuh waktu rafting. Oh iya. Oh yang rafting. Rafting di Rappling. STBA, rafting. Oh iya. Di Oh STBA iya yang benar. kacanya sampai pecah. Iya bener. Oh iya. Aku nggak ngeliat sih, cuman ngedenger Ada suaranya. videonya, Ada ada videonya. Iya. Jangan jauh-jauh pas aku di WS deh, sebelum masuk WS nih Sebelum aku masuk. melakukan hal yang ceroboh. Iya Itu bukan bener. salah aku anjing itu. Itu kan licin. Bukan licin, yang ngebilai aku belum siap. Oh, kamunya udah mau turun. Iya, akunya turun kepleset nih anjing ini. Si Kalau Gatot misalkan, anjing. iya kalau misalkan Gatot apa Evan? Si Gatot. Itu kalau misalkan di drama-drama action ya, udah kalau locok jebrot masuk kaki aku, nendang kaca sampai nembus. Rame lah itu. Ya, karena kita seneng. Gitu. Sebelum masuk WS. Sebelum masuk. Harusnya kalian mikir-mikir untuk nerima aku loh di situ kan. Emang udah mikir-mikir, kamu makanya kayak dia salah satu yang diwaspadai. Karena tadi tuh ya, wah si Ichan mah di rumahnya ada 2 kan, si Pako sama si Ichan. Itu teh pertama kali sama si Tobi gitu. Tobi mah jelas. Tobi ya 3 berarti. Ichan, Pako dan Tobi. Kalau aku bener-bener aneh sih. Itu. Tapi kalau nggak ada aku nggak ada cerita. Betul sekali. Dan pokoknya nantilah. Lanjut ke. Nah, ini dia. Berarti langsung kan. Dia tuh tadi benar. Kalau nggak ada Ichan tuh nggak akan ada cerita-cerita gini. Karena awalnya si Ichan tuh jujur ya, dia tuh yang paling di underestimate bakal tetap terus di WS gitu. Pertama Iya. tuh si Ichan, kedua baru si Bei. Dan dua-duanya itu yang sampai sekarang bisa dikatakan masih ada gitu di Wanasatya, apalagi di lingkup angkatan Iya. kita lah ya. Masih keep in touch lah. Keep in touch, betul, masih silaturahminya jalan. Wah. Dan sampai pengembaraan pun si Ichan dan kawan-kawannya tuh gagal 3 kali. Wah, anjir, ya. Dan nanti akhirnya si Ichan tuh yang tadi di underestimate tuh jadi pengembaraan sendiri. Itu gimana ceritanya, Chan? Terus reaksi Ichan gimana, Chan? Aku tuh di WS tuh kayak ngerasa jalanin aja dulu gitu awalnya kayak. Terus aku tuh selalu berpegang teguh pada tanggung jawab. Dari aku kecil ya, kayak sekewas apa dunia ini, kamu harus tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Itu ya kunci hidup aku. Maksudnya kayak Prinsip ya? ada prinsip hidup aku. Ada beberapa hal yang bikin aku ngerasa aku harus menyelesaikan itu semua apa yang udah aku lakuin gitu. Nah di WS ini aku ngerasa keputusan aku untuk masuk WS ya aku harus
selesaiin gitu apapun yang terjadi. Iya. Dan untungnya kakak-kakang dan teteh-tetehnya tuh mau membantu itu gitu loh. Jadi kayak udah aku jalanin sampai akhirnya aku pengembaraan sendiri itu karena emang awalnya tuh tertekan, Awalnya tekanan, pasti dari tekanan. 3-an ya? Dia 3-an. Dari 3A, 4-an ketang sama si Ahong, 4-an, 3-an, habis itu berdua sendiri akhirnya. sendiri. Dan itu tuh tidak selesai juga yang sendiri ya. Iya, sebenarnya tidak Iya, selesai tidak sih. selesai. Cuman dianggap beres lah gitu. Alhamdulillah. Nah, Saat itu tuh Pak Kro, kita tidak bisa menyalahkan siapapun karena keadaan seperti betul. itu. Jadi asalnya tuh aku perginya sama Pak Kro. Karena Pak Kro sakit, jadi aku harus berangkat sendiri. Gitu. Menuntaskan apa yang sudah dibuat. apa yang Juga, sudah dibuat. sebenarnya kalau bikin tebingnya udah tuntas ya. Iya, Kayak udah tuntas. itu aku stres tahu anjir. Beli hanger sendirian sampai nyasar. Aku tuh tipikal orang yang nggak bisa baca maps. Iya. Terus disuruh beli. Maksudnya aku kan ngurusin semuanya sendiri ya. Betul. Tahu kan aku sampai Betul. dana usaha juga sendirian. Betul. Nyari duit nih aku sendiri buat bikin pengembaraan itu. Terus aku ngurusin segala macamnya sendiri. Meskipun dibantu ya. Iya. Tapi untuk intinya yang dibutuhkan tuh aku sendiri gitu. Ya kebanyakan sendirinya lah ya, gitu. Di situ aku lumayan banyak belajarnya juga gitu dari kejadian itu. Aku jadi lebih bisa ngerti kemampuan aku tuh tidak seperti apa yang aku nilai. Ternyata aku bisa lebih dari apa yang aku pikirkan gitu. Oke. Dan waktu pengembaraan tuh bertepatan pada ulang tahun. Itu gong sih. Dan wah, itu dia drama lagi. Tidak ada Ican? Mungkin tidak ada drama. Betul. Dan dramanya itu waktu pengembaraan itu dia sempat nangis, sempat ngedown waktu ngebol sampai saya menyemangati lagi dengan ikut membantu. Habis itu kabur mau kabur dari pengembaraan dan kejadian bala-bala Acan. Wah, Atau anjir. gehu ya, Itu bala-bala aku ya. sebenarnya mau minta maaf juga sama Kang Teteh. Aku Kenapa tuh? terlalu emosional di situ. Karena emang beneran emosional. Iya sih Aku emang. tuh di situ tuh udah merencanakan ulang tahun aku tuh barbekyuan guys di hotel di Nyewa. Itu udah merencanakan itu, Jadi aku tuh menghitung pengembaraan teh tidak akan selama itu loh. Kita berapa lama? 8 hari ya? 8 harian lah. 8 hari. Lama banget anjir. Emang susah sih. Tebingnya keras banget. Ya pagi kan sendiri. Nah, drama itu dimulai itu karena aku balik lagi aku tuh kebiasaan ambek kapegung. Ambek apa tuh? Ambek kapegung tuh aku udah emosi dari awal. Udah gak enak hati dari awal, tapi aku udah denial lah, ya udahlah gitu. Ya udahlah. Nah, sebelum pengembaraan itu kan ada kejadian dulu ya di WS. Aku dilempar buku. Oh iya, Ya kan? berarti sebelum itu nih, ini tadi informasinya gak ada meleset berarti. Benar-benar jadi emang ada kejadian Ican tuh tadi tuh ya kan yang awal-awal itu saya nih 2 kali melihat kejadian Ican marahnya tuh anjing serem pisan. Yang pertama dia tuh kalau nggak salah karena Pakro gitu. Enggak. Bukan, yang pertama yang Pakro yang waktu Ramadan yang kamu pulang malam-malam yang aku antar cuman sampai bawah terus Itu taunya bukan Pakro, Evan. Oh Evan juga. Iya, Evan juga. Ada yang si Sipa atau yang siapa ya? Oh itu berarti Yang 3 kamu kali lihat. 3 kali ya? Sama yang kejadian dia tuh kalau udah marah udah jadi Gak boleh yang hanya boleh yang hanya boleh menenangkan diri itu ya dia sendiri, si Ican sendiri gitu. nggak boleh diganggu kalau lagi marah. Asli aja aku ya kan kasihan gitu malam-malam mau buka puasa dia mau minta pulangnya jalan kaki, bayangin jalan kaki. Ya udah aku antar, udah mintanya ngomongnya mah udah weh di temen aku. Iya. Taunya rupanya dia jujur itu jalan lagi. Gokil. Dan kedua baru di hampir ketimpuk buku Iya. sama si Evan. Itu tuh pasti Evan yang Ramadan Evan itu gitu. ya.
Yang ke satu tuh aku marah banget gara-gara si Sipa sama si Fitri itu mah ya udahlah. Oh, Ingat oke. gak sih? Ingat Kayak ingat. itu tuh gara-gara goblok emang mereka. Mereka bercandanya nggak Oh, lucu si saat itu. Sipa. Ya, Oh. bercandanya nggak lucu, aku akuin. Aku Oke. nggak suka bercanda kayak gitu. Yang kedua bau si Ya, yang Evan. kedua itu Evan, itu aku marah banget Ah, juga. Ya, jadi kalau yang si Sipa mah udah lah ya. Nah, oke. Kalau yang si Evan tuh aku bener-bener marah. Tuh aku lagi capek tuh ya ngurusin semua sendiri. Aku dilempar buku anjing. emang saya juga kaget gitu ya. Saya kan ketua ya. Lagi diem kan point of view si Evan mah ngomongnya si Evan lagi bicara, dia kamu sama B ya. Aku sama Pak Kro. Oh, sama bercanda. Pako lagi bercanda. Nih, kenapa Emang aku lagi bisa serius bercanda? gitu. Nggak tahu kan, Nggak tahu makanya ini. Kenapa aku bisa sampai bercanda? Mereka duluan yang bercanda, kita lagi serius nih ya. Dia liatin Jardin, inget gak? Tuh lihat di Jardin. Kita lagi serius kan? Coba aku nggak tiba-tiba pluk. Nggak ada yang nge di situ, cuman aku doang yang nge. Mereka bercandain tentang Jardin, tuh lihat di Jardin. Kesel dong, ya udah aku juga diem gitu ya udah. Oh, Terus aku tuh lagi motor si Pakau. Cok lihat Pak lihat ketawa lah aku, ketawa lempar buku anjing. nggak apa-apa. Maksudnya kayak nih ya, batas emosi aku tuh fisik, terus kayak bentakan sama pelecehan tuh kayak itu tuh udah bercandanya udah nggak bisa aku toleransi lah di situ. Makanya aku bisa semarah itu karena dia melempar sesuatu gitu kayak gak etis lah gitu loh. Gitu aku marah. Itu bukan marah sih sebenarnya, emang marah, cuman aku di situ lagi punya juga GERD anxiety. Aku lagi punya GERD anxiety dan itu lagi kambuh sampai aku ke kamar mandi kan. Iya betul. Itu aku sakit perut, itu kayak Oh iya, kamu ke kamar mandi itu karena aku sakit perut, aku mau muntah. Juga kayak orang-orang yang punya GERD anxiety pasti ngerasa lah kepanikan, panik attack tuh kayak gimana rasanya, yang bener-bener udah gak bisa mikir apapun, tapi yang dipikirin tuh kayak bener-bener hancur gitu loh, udah mau sakit perut, mau muntah, terus kepala tuh udah kayak panik aja gitu. Panik gimana rasanya kayak gitu, panik. ya di waktu itu juga wah anjir aing marah sama Evan tuh emang bener-bener ya, karena nyemangatin dia pengembaraan itu. Wah susahnya minta ampun ya, sedrama itu. Dan besoknya kamu kan nge-WA aku, udah batalin gitu ya, anjing gitu ya, kita kewasnya minta ampun. Dan aku lagi sakit oke, aku gitu tuh dulu punya cerita. ini Iya, yang aku punya tumor itu loh. Oh iya, Aku sempat sakit, terus gara-gara sakit itu aku jatuh ke GERD karena pikiran kan. Betul. Dan udah mah aku harus pengembaraan, ngurusin semuanya sendiri. Betul. Aku lagi punya sakit gitu, bener-bener campur aduk saat itu tuh gitu. Makanya kenapa aku bisa sampai down itulah. Ya. Dan balik lagi tadi ke pengembaraan. Nah, karena kejadian yang tadi pengembaraan dia tuh ya begitu tuh di ulang tahunnya. Gimana tuh? Ya kan itu aku udah berusaha untuk memaafkan semuanya. Bukan cuman memaafkan orang-orang yang ada di situ, tapi aku memaafkan diri aku sendiri juga kan. Kayak itu tuh susah loh untuk orang yang punya GERD anxiety dan mempunyai tekanan yang sangat berat untuk memaafkan diri sendiri, itu tuh nggak mudah banget gitu. Aku berusaha untuk memaafkan lah ya diri aku, dan aku menganggap aku bisa. Aku pergi aja dari situ kan, karena balik lagi seenggaknya aku harus bertanggung jawab atas apa yang sudah aku lakukan. Aku pergi aja kan, ikut mereka. Awalnya ya aku berusaha untuk ya enjoy, nikmatin masa-masa ini. Aku kayak gitu, kayak ini akan menyenangkan kok gitu. Aku berusaha untuk menghibur diri aku sendiri. Tapi saat itu aku tuh ngerasa dunia tuh jahat banget saat aku pengembaraan itu tuh. Kayak aku digantung di tebing gitu ya setiap hari, kepanasan, menahan beban, jalan kaki jauh banget, bawa carrier. Maksudnya kalau carrier buat mendaki gunung mah itu tidak seberapa guys, ini dalamnya besi semua. Besi semua, aku harus bawa carrier, jalannya tuh gini banget. Udah sampai sana harus ngegantung, maluin tebing yang kerasnya nauzubillah mendalik anjir.
bener-bener wah emosi. Bawa bolistik si Iya, ayah, si iya. babe nggak kepake. Asli nggak bisa juga pakai bor, anjir bener-bener capek banget sih di situ. Aku udah capek-capek nih ya, aku udah berusaha untuk kayak udah Ican ikhlas menjalaninya karena emang ya gimana lagi, karena kan emang aku udah ngambil resikonya gitu dari awal. Iya. Aku udah nggak udah melawan orang tua aku di situ gitu, Hmm, karena mereka juga nggak mau lah lihat anaknya kayak gitu, apalagi cewek gitu, Hmm. ngelihat anaknya harus bersusah payah untuk hal yang tidak tahu ini hasilnya apa Hmm, gitu kan hmm, awalnya. hmm. Dari situ ya udahlah, goblok diomongin semalamnya. Oh, iya betul. Si Evan, Aku si tuh Pam-Pam. gini loh, aku tuh tersinggung kalau misalkan diomongin tentang bau badan, karena aku tuh Oh, emang bau badan gitu? iya Supaya nggak anjing tengah gara-gara denge. itu. Aing aya di samping tapi tengah denge. Pokoknya aing nggak dengerin Nggak sih. gini guys, nggak tahu itu delusi atau apa, nggak, bukan delusi sih, cuman emang karena aku udah terlalu apa sih memendam itu semua ya, kayak aku tidak ada orang untuk cerita saat itu, Iya betul. nggak ada sama sekali. Betul. Jadi aku semua simpen semalamnya, karena aku tuh punya inner gitu. Hmm. Inner aku tuh emang tidak menyerap keringat. Nah, aku tuh ngerasa orang-orang tuh kayak ngomongin anjing tadi si Ican bau badan bla bla bla. Tadi siapa yang bau badan dan menjudutkannya tuh ke akunya tuh lagi di kamar. Iya Aku betul. mikir tuh kayaknya mereka mikirnya aku udah tidur deh. Ya, Iya. kalian mikirnya aku Iya, udah tidur, iya. padahal enggak anjir, aku nangis di rumah orang, Betul. nangis di kamar, nangisnya Sendiri berusaha lagi. untuk tidak terdengar loh. Dibekam aku bener-bener nangis gitu. Anjing, Dengerin tak sakit Evan. hati anjing, kayak kenapa ya orang sejahat ini, aku udah berjuang loh. Maksudnya kayak kenapa mereka nggak ngehargain usaha aku. Dan itu besoknya kamu ulang tahun ya? Iya, besoknya ulang tahun. Aku tuh nggak tahu mereka emang ngerjain ngeprank apa beneran, kayaknya nggak ngeprank deh. Enggak, emang Mereka enggak nggak tahu lagi juga cerit. ulang tahun aku kan. Lagi julid si anjing teh. Kayak tolol banget aku di situ. Harusnya ya di pikiran aku tuh harusnya aku lagi barbekyuan di Janevela, enak-enak gitu ya, makan daging. Ini aku dibully anjir. Aku tuh kan pernah dibully ya. Iya. Aku tuh paling gak suka dibully gitu, diomongin di belakang tuh kayak najis lah apa kalau mau ngomong di depan gitu. Di situ aku dibully guys. Aku nggak tidur sampai besoknya. Iya. Kita tidur dan bangun-bangun. Iya, jam 4 subuh. Orang ini sudah hilang. Itu aku nggak tidur Wah, semalaman, anjing, aku nulain nangis. panik. Untungnya saya melihat dompet masih ada, Ican HP kalau nggak salah masih ada, dan ya rupanya dia ada di warung di atas. Iya, itu sebelum ke warung tuh aku ke tebing dulu Oh, sendiri. ke tebing dulu. Oh, oke. Merayakan ulang tahun dengan kesedihan anjay. Anjay. Sumpah, Iya, kayak iya, apa ya, hal itu tuh kalau dulu ya, waktu saat itu terjadi itu tuh hal paling menyebalkan sedunia seumur hidup aku gitu. Kayak kenapa sih mereka ngebully aku tuh punya trauma loh tentang bullying ya. Wah, aku tuh kalau diceritain lebih dalam adalah, tapi aku nggak mau cerita di sini. Jangan, Aku jangan. suka banget sama pembulian guys. Kayak diomongin kayak gitu sampai kayak gitu-gitu tuh aku tuh punya trauma banget gitu, traumatis tentang pembulian tuh ada banget. Jadi waktu itu aku ngerasa aku dibully saat aku lagi down dan aku tidak punya orang untuk menenangkan aku. Jadi aku pergi subuh-subuh jam 4 ke tebing sendirian ngeliatin sunset, karena aku mikir kalau misalkan aku tidak melakukan itu, tidak ada hal indah di hidup aku saat ulang tahun. Aku udah malamnya dibully, terus aku malah nangis terus aku harus ngikutin mereka terus gitu kan. Peraturan mereka harus diikutin, makanya aku memutuskan untuk aku pergi. Balik lagi, setiap aku emosi, emang aku harus sendiri. Iya, Aku harus betul. pergi dan jangan ada yang ngeganggu gitu loh. Ya aku pergi itu kan ke tebing, aku ngeliatin sunrise sambil nangis di hari ulang tahun aku ke-21. Kayak anjir, tapi aku di situ nangisnya tuh bukan yang benar-benar nangis karena kesedihan, tapi aku bersyukur saat itu aku bisa melihat matahari terbit saat ulang tahun gitu. Ada, walaupun gelap nih, Iya, ada iya ada seberkas cahaya. Anjay. Gitu. Dan akhirnya dahar bala-bala, Iya, saya dicuekin. itu aku masih emosi. Iya. Kayak, karena dia juga sempat ada omong juga waktu malamnya. Iya gitu, iya. Orang yang ngebully itu nggak pernah sadar. Iya. Anjing. Gitu. Aku benci Iya, iya, banget sama iya, orang-orang iya. di sana anjing. Berarti ya inilah ceritalah momen-momen pahit Ican dan saya ya. Tuh. Dan
akhirnya terselesaikan ya, walaupun nanti juga pas LPG-nya tuh banyak lah dramanya. Cuma udahlah. Dan akhirnya Ican tuh sempet menghilang dari Wanasatria dan punya usut rupanya dia tuh menjadi asisten stylist di beberapa tempat ya. Itu kenapa bisa dapet, maksudnya kan Ican tuh kan F&B nih, bisa jadi stylist gitu. Kesempatan. Terus gini loh, aku juga kadang tidak menjadi kadang suka mikir gitu. Kesempatan aku tuh selalu keren-keren aja. Aku tuh tiba-tiba gitu selalu plot twist hidup aku tuh. Kayak bener ini plot twist banget gitu, banyak banget hal experience yang ada di diri aku gitu. Kayak aku tuh tipikal orang yang suka gitu hal baru. Jadi waktu itu aku kuliah tuh sempet waktu COVID ya. Kan aku waktu sebelum COVID tuh dibekalin 50.000 sehari. Gila tuh, maksudnya lumayan lah ya buat orang menengah kayak kita, dibekalin 50.000 sehari itu udah kayak bisa ngapain aja gitu. Sebelum COVID tuh aku bisa jajan, bisa main, bisa apa gitu ya. Nah pas COVID itu kan semuanya turunnya, ekonomi semua orang itu turun. Dari situ tuh aku ngerasa aku tidak akan bisa hidup tanpa aku bekerja, tanpa aku bisa mencari uang. Aku ngelamar lah ke Hallway Space, ada di situ. Oh iya benar, awalnya dia kerja di Hallway Space. Betul. Apapun itu akan aku lakukan untuk mencari nafkah yang halal. Jadi aku kerjalah jadi sitter butik gitu. Nah, yang punya butiknya tuh ngajakin aku buat jadi asisten. Oh, awalnya berarti dari The Hallway Space itu. Adalah. Oke. Jadi aku diajakin asisten stylist. Aku nggak ngerti asisten stylist itu apa, meskipun aku dulu pernah di dunia teater ya, yang notabene sebenarnya dekat sama hal-hal seperti itu gitu. Aku juga dulu ya, kalau mau tahu aku tuh punya cita-cita untuk menjadi aktor, cuman ya susah lah. Nah itu kalau diceritain panjang, tapi untungnya dari si ajakan itu tuh aku jadi tahu dunia perfilman tuh seperti apa, dan itu tuh salah satu cita-cita aku. Iya, masuk ke dunia film. Nah aku masuklah di situ, aku kerja lumayan iklan, terus MV, film, seri, lumayan lah 2 tahun aku. 2 tahun ya di dunia stylist tuh kayak wah seru banget sih, hidup yang baru. Dan akhirnya sekarang berada di Bandung lagi. Itulah awalnya dia tuh orang Bandung, tinggal di Bandung, pendidikan di Bandung, keluar tuh aku ke Jakarta, ke Batam sih yang banyak ceritanya, tapi pokoknya itu di luar dari video ini. Belum tahu ya. Gitu. Oke, dan karena tadi itu ya dia kerja dia menghilang dari US dan menghilang juga dari perkampusan, dan sebentar lagi dia mau comeback. Ican. Kenapa memutuskan buat comeback, Chan? Karena aku merasa kalau misalkan aku tuh seneng banget loh kerja di stylist di dunia perfilman tuh, kayak wah itu seru banget sih. 2 tahun lagi ya. 2 tahun seru banget gitu. Cuman aku mikir kayak susah bagi waktu gitu loh buat kuliah. Udah mencoba beberapa kali kuliah sambil kerja seperti itu tapi tidak efisien gitu, malah aku jadi gila, jadi stres gitu, jadi gak bisa. Nah kemarin tuh 2023 ada sebuah momen yang tidak enak ya, maksudnya adalah beberapa hal yang bikin aku ngerasa kayaknya aku emang harus stop dulu dan aku harus ngejar apa yang jadi tujuan aku gitu. Dan sekarang tujuan aku tuh aku pengen lulus kuliah agar setidaknya kuliah aku tidak sia-sia dan balik lagi bertanggung jawab atas apa yang sudah aku lakukan. Masa sih aku udah memilih untuk kuliah, bayar gitu, belajar bla bla bla, tapi tidak tuntas. Jadi kayak ya udahlah, pada akhirnya aku turun lagi ke bawah untuk melanjutkan kuliah. Oke. Dan tujuan gitu. Setelah kuliah ingin ke Australia ya. Aduh, jangan disebut, takut. Semoga aja ya ini. Guys, kalau yang nonton tolong minta doanya ya. Oh ya, amin.
karena emang itu salah satu tujuan aku. Kenapa coba aku pengen ke sana dari SMA tuh, aku pengen ke sana sebenarnya. Emang udah ada ininya ya? Udah ada percikan-percikan Percikan pengen ya, kerja di betul. luar negeri. Kenapa masuk STBA juga, karena aku mikir kayak aku bisa kerja apa gitu, kerja apa aja dengan belajar bahasa yang universal, bisa kerja di mana aja. Dan Australia itu salah satu negara yang ingin Target ya. dia ingin aku kunjungi untuk bekerja begitu. Si terakhir Chan, ini mungkin rada serius. Ican, ada nggak satu hal yang Ican pingin sampaikan kepada orang, bebas mau siapapun, yang Ican belum pernah sampaikan? Ada nggak satu hal apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang tapi kamu belum bisa menyampaikannya? Ada nggak? Contohnya? Contohnya aku sayang kamu ibu. Oh anjay, oh yang kayak gitu-gitu. Nah, betul. Apa ya? Kayaknya aku orangnya terbuka sih, semua selalu dikatakan ya. Betul. Lumayan sih, Hmm. meskipun akhirnya menyesal kenapa aku melakukan itu. Goblok banget. Cuman kalau misalkan yang belum pernah, Kalau ada boleh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. ada sih kayaknya. Cuman ini bukan ke satu orang ya. Bukan Boleh sih, bebas. tertuju untuk satu orang gitu. Cuman aku cuman pengen ngasih pesen deh kayaknya ya, jangan mengatakan yang belum pernah dikatakan. Boleh. Ngasih pesen lah ya. Guys, dunia itu jahat. Oke. Aku sudah melewatinya. Maksudnya Oke. kayak kenapa aku bisa bilang dunia itu jahat? Karena kamu sudah Iya, aku sudah lumayan. berada di Iya, aku sudah mempunyai teman-teman yang bener-bener kemana-mana gitu. Aku tuh temenan ya, kayak bener-bener mungkin bisa dibilang selama aku mendewasakan diri saat ini gitu ya, banyak aja orang-orang yang ternyata jahat gitu, yang kita kira dia itu baik gitu ya. Pembunuhan karakter tuh membunuh banget gitu. Kayak aku sempet dibunuh karakternya. Kenapa aku memutuskan untuk balik lagi ke Bandung dan menyelesaikan kuliah? Karena aku sempet dibunuh karakternya. Yang aku rasain ya, pembunuhan karakter tuh ada banget. Orang yang dikiranya itu baik, terus membantu, menolong, memberikan segala macam, tapi ternyata bukan itu tujuannya, tapi untuk keuntungan dia sendiri gitu. Yeah. Jadi untuk kalian semua yang misalkan kenal sama orang bla bla bla, jangan bodoh. Jangan terlalu tulus. Yeah. Karena ketulusan itu bisa bikin kita jadi orang tolol. Ya, 99% kamu boleh percaya orang, sisakan 1% untuk tidak percaya. Iya. Iya, Jangan betul. terlalu tulus di saat-saat dewasa seperti ini, maksudnya 20 tahunan ke atas, ketika kita membangun sesuatu, apalagi membangun karir, membangun diri kita ke yang lebih baik gitu ya. Jangan terlalu tulus dan iya aja, karena aku tuh iya aja, maksudnya kayak iya aja teh, orang minta bantuan kita bantu kalau kita bisa. Aku seperti itu orangnya, kayak ada siapapun yang minta bantu ya aku tolong gitu. Cuman ada beberapa oknum yang nggak punya hati, itu pasti dia make itu, memanfaatkan memanfaatkan kita ya, karena dia tulus, dia goblok, dia pasti mau diperlakukan apapun gitu. Dia tidak akan tidak punya power untuk melawan itu. Gokil. Bahaya guys, sumpah. Gokil. Kalian harus pinter-pinter lah, maksudnya jangan jadi orang tulus juga, jangan jadi orang jahat juga. Ya, seimbang ya. Seimbang aja, harus bisa membaca karakter juga gitu, siapapun itu. Oke, Insani Nur Khotimah, kita ada di ujung closing statement. Jadi di closing statementnya itu ada kesimpulan dan ada saran, Chan. Tadi itu pesan sih sebenarnya. Closing statementnya itu kesimpulannya bahwa Ican ini dengan segala dramanya dan underestimate-nya, rupanya dia tuh sekarang menjadi bisa dibilang independent woman. Iya dong. Dari yang tadi orang yang dibulinya, kalau dari sudut pandang aku ya, yang wah, sampai sekarang kemana-mana aja dia sendirian, dan aku aja gak bisa kayak gitu. Bahkan kamu
ngejar si Sipa di Subang juga sendiri ya. Gitu Dan sih. wah, dengan berbagai konflik di dalamnya membuat Ican yang sekarang ini. Iya. Dan saran Chan, saran ini tuh sebenarnya ditunjukkan untuk kamu lagi Chan. Pesan untuk diri kamu sendiri, mungkin ketika kamu nanti nonton lagi podcast ini, entah kamu di masa depan semua mimpi kamu tercapai, entah ke Australia atau apapun itu, ataupun ketika kamu mungkin di masa depan down lagi, walaupun banyak cerita Ican tuh sudah mengalami fase rendah dalam hidupnya. Apa Chan untuk pesan diri kamu sendiri Chan? Pesan untuk diri aku sendiri dan kalau bisa ini untuk yang lain juga ya. Kalau bisa, Ya, tapi ini untuk diri kamu aku aja. Karena kita selalu mempesani orang lain tapi jarang banget untuk diri kita sendiri. Buat diri aku pesannya jangan berhenti jadi orang baik, karena aku ngerasa aku baik aja. Dilihat aja di Ya, diri Chan. maksudnya, ya jangan Aku mah berhenti diem. jadi orang baik ya Chan. Terus kayak jangan apa sih, meng-underestimate sama diri sendiri, meskipun orang lain tuh meng-underestimate kamu. Terus kayak kamu tuh bisa ngelakuin apa aja sendiri loh, maksudnya kayak kamu tuh lebih dari apa yang kamu pikirkan gitu. Terus kayak tetap jadi family girl, family daughter, karena aku kan anak perempuan satu-satunya. Terus kayak aku ngerasa aku deket sama keluarga gitu, dan aku tidak ingin menghilangkan itu. Terus apa ya, pesan buat aku, jangan nyerah lah, karena beberapa kali kamu selalu ingin nyerah. Oke, Ican, terima kasih sudah membagikan point of view Ican di jurnal Cerikba ini. Terima kasih sudah menjadi narasumber. Mungkin sampai segitu jurnal Cerikba season 1 bab ke-6 Insani Nur Khotimah dalam Cilukba ya, dalam Cerikba cerita luka bahagia barudak. Satu kata bahasa Inggris. Sampai jumpa apa Chan? See you. Dadah. Terima kasih. Nah, Makan guys. makan.